Halo, saya Indah Sofiani. Di sini akan membahas tentang pengertian dari feminisme. Sebelumnya, apa sih itu feminisme? Feminisme adalah sebuah paham atau gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan antara hak pria dan juga wanita. Sebenarnya feminisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Sekarang ini, Kepustakaan Internasional mendefinisikannya sebagai pembedaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki. Secara definitif, ada seorang ahli bernama Karen Oppen di tahun 1988 memahami feminisme sebagai suatu teori atau gerakan sosial yang berkaitan dengan upaya peningkatan posisi kaum perempuan melalui cara-cara tertentu untuk mendapatkan hak-hak politik, hukum, dan ekonomi sebagaimana yang didapatkan oleh kaum pria. Pengertian feminisme itu sendiri menurut Najma dan Hatimah Saidah dalam bukunya yang berjudul Revisi Politik Perempuan menyebutkan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, tempat kerja, maupun di masyarakat, serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Oke, perkenalkan nama saya Batara Jeremy Krisando Pasaribu dan di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu apa tujuan dari teori feminisme. Tujuan dari teori feminisme adalah untuk memperjuangkan kesetaraan hak-hak kaum perempuan dan memberikan ruang untuk perspektif feminisme yang bukan tidak mungkin akan memberikan atau menawarkan sesuatu yang berbeda. Para pemikir generasi pertama feminisme itu mempersoalkan bagaimana teori-teori arus utama sangat mengabaikan perspektif perempuan dalam menghadapi persoalan internasional. Dan para pemikir generasi kedua pun juga menyerukan adanya pengaruh utamaan dalam berbagai peristiwa internasional seperti pembuatan kebijakan luar negeri, kemudian hubungan ekonomi global, dan lainnya. Jadi menurut saya, teori feminisme ini bisa masuk ke dalam studi HI adalah karena dominasi dari kaum maskulin yang sangat besar di studi hubungan internasional, dan para pemikir feminisme juga beranggapan bahwa studi HI itu hanya mempelajari setengah dari keseluruhan ilmu yang seharusnya dipelajari, karena mereka sangat mengabaikan pemikiran atau perspektif dari kaum perempuan. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai jawaban dari soal nomor 2, dan selanjutnya soal nomor 3 akan dijawab oleh teman saya. Teori mainstream hubungan internasional yang didominasi oleh kaum maskulin menunjukkan karakter feminin kurang dihargai eksistensinya. Subkajian politik luar negeri, J. Antiknar pada tahun 2011 menyebutkan bahwa kaum perempuan dipersepsi sebagai kelompok yang terlalu emosional dan terlalu lemah, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan negara yang menyangkut masalah keamanan nasional dan integritas teritorial. Perspektif negatif ini menyebabkan minimnya jumlah perempuan yang tertarik pada studi hubungan internasional, terutama pada subkajian politik keamanan dan politik luar negeri. Selain itu, berbagai teks utama studi hubungan internasional, terutama realisme dan neorealisme, cenderung menyebut laki-laki sebagai sebutan individu dalam politik internasional tanpa sedikit pun menyinggung keterlibatan kaum perempuan adalah hal yang disengaja. Contoh perspektif neorealisme adalah dari Kenneth Waltz yang berjudul Man, the State and War, yang membahas 3 penyebab perang dari 3 peringkat analisis yang berbeda. Pemikiran ini membentuk pencitraan bahwa politik internasional adalah dunia kaum pria. Jan Dignar pada tahun 1992 mengatakan walaupun ada sejumlah perempuan di dalam lingkungan tersebut, maka pada umumnya tidak akan menduduki posisi penting, sehingga kurang berpengaruh dalam proses pembuatan politik luar negeri.
Saya Rika Natari, saya akan menjelaskan perspektif feminisme dalam HI menurut Jack Trup. Menurut Jack Trup, seorang pakar feminisme dalam HI, feminisme muncul dalam 3 bentuk. Untuk menawarkan cara baru dalam memahami fenomena politik internasional. Ketiga bentuk tersebut adalah feminisme empiris, feminisme analitis, dan feminisme normatif. Lalu, yang pertama ada feminisme empiris. Feminisme empiris membahas keterwakilan perempuan dalam studi HI sebagai fakta empiris yang harus mendapat perhatian. Cynthia Enloe dalam karyanya Bananas, Beaches, and Bases, Making Feminist Sense of International Politics 1990, bahwa kehadiran perempuan dalam aktivitas pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri sangat rendah. Karena keterlibatan kaum perempuan cenderung diasosiasikan dengan politik lemah lembut atau soft politics yang berkaitan dengan kegiatan masak, kuliner, musik, pesta-pesta pantai yang dilakukan oleh istri-istri diplomat. Studi empiris mengenai gender terbukti dapat memberikan dampak kebijakan dan efek material yang signifikan sebagai upaya untuk memperluas akses bagi kaum perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam berbagai organisasi nasional maupun internasional, serta kesempatan untuk membentuk moralitas global. Dengan menghadirkan fakta empiris tentang pengabaian kaum perempuan dalam berbagai peristiwa, pembuatan kebijakan, dan pengendalian sebuah proses, maka kaum feminis empiris membuka jalan bagi pemikiran tentang kesetaraan gender yang merupakan bagian penting dalam pengaruh utama gender dalam studi HI. Lalu yang kedua ada feminisme analitis yang memaknai gender sebagai kategori teoritis untuk mengungkapkan bias gender dalam studi HI. Sebagaimana dikatakan J. N. Tickner, teori-teori HI menampilkan karakter negara yang bersifat rasional, maksimalisasi keamanan, dan juga mencari kekuasaan, tanpa hanya menghadirkan karakter atau wajah maskulin negara dan mengabaikan karakter lainnya seperti dialog perdamaian, kepedulian, dan juga non-kekerasan. Dorongan kaum analitis untuk membuat teori-teori HI yang memiliki cakupan yang luas dan bukan hanya permasalahan militer, peperangan, dan juga perdamaian menjadi sangat relevan, terutama pasca Perang Dingin, ketika signifikansi isu militer berkurang, dan membuat para ahli keamanan memperluas kajiannya, meliputi isu-isu non-tradisional. Keamanan non-tradisional seperti krisis ekonomi, kerusakan lingkungan, bencana alam, perdagangan manusia, kriminalitas internasional, kemiskinan, dan penyakit pandemik. Lalu yang ketiga ada feminisme normatif. Feminisme normatif mencoba menghadirkan kembali unsur etika, norma, dan nilai dalam penyusunan teori-teori HI. Feminisme normatif juga menghadirkan cara pandang baru dalam melihat fenomena politik internasional seperti perang. Contohnya Cynthia Enloe 1994 mencoba untuk melakukan perubahan dalam memandang peperangan. Agenda riset yang dilakukan Cynthia Enloe dan pakar feminisme lainnya menunjukkan suatu upaya untuk mendudukkan perspektif feminim dan maskulin itu sejajar dalam mengkaji berbagai peristiwa politik internasional. Dan sekiranya segitu yang bisa saya sampaikan mengenai perspektif feminis dalam studi HI menurut Jack Trup. Baik, yang selanjutnya adalah kritik teori mainstream HI terhadap teori feminisme. Yang pertama adalah perspektif realisme ini menunjukkan bahwa negara itu harus menjadi negara yang macho atau yang kuat dan siap untuk menghadapi perangan atau pertempuran dengan negara lain dalam percaturan politik internasional, dan hal ini sangat berpotensi berbahaya suatu negara dalam mengambil keputusan, terlebih lagi khusus untuk keamanan nasional dan integritas teritorial wilayah. Assalamualaikum, saya Raja Pratama Nasution. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kritik teori utama HI terhadap teori feminisme. Yang kita ketahui, teori feminisme identik dengan kaum perempuan. Kaum perempuan itu memiliki sikap yang lemah lembut dan emosional, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan negara. Hal tersebut dikemukakan oleh J. N. Tickner pada tahun 2011. Beliau mengemukakan sejumlah kecil kaum perempuan memang berhasil menembus barikade dengan menjadi bagian dari kaum elit pembuat keputusan. Namun, mereka dipersepsi sebagai kelompok yang terlalu emosional dan terlalu lemah, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan negara ketika harus bersentuhan dengan masalah keamanan nasional dan integrasi nasional. Hal ini terjadi karena
karakter kuat seorang pemimpin yang tegas dan tidak kenal kompromi sangat dibutuhkan untuk menjalin kelangsungan hidup suatu negara dalam situasi politik internasional yang anarkis, sebagaimana diyakini oleh kaum realis dan neorealis. Kalau misalnya dilihat dari kajian hubungan internasional, bagaimana feminisme mulai menyisihkan sedikit kaum atau pandangan maskulinitas dalam politik luar negeri, yang semulanya perempuan sangat sedikit sekali perannya dalam politik luar negeri. Pada masa ini ada yang namanya gender mainstreaming, di mana proses gender mainstreaming ini sudah secara terus-menerus gitu dalam organisasi internasional, bahkan telah berhasil meningkatkan keterlibatan kaum perempuan untuk menduduki posisi sentral dalam pembuatan keputusan di organisasi internasional gitu. Misalnya saat ini sering banget kita lihat perempuan menjadi direktur. Misalnya salah satu contohnya di Indonesia itu ada Ibu Nike Widiawati yang merupakan direktur utama PT Pertamina. Nah, kalau misalnya ada juga perempuan-perempuan yang mengisi posisi strategis di organisasi internasional atau ikut ambil andil dan berperan dalam organisasi internasional. Misalnya di Indonesia sendiri ada Ibu Retno Marsudi yang merupakan Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Bahkan beliau sudah mendapatkan penghargaan Agent of Change karena melakukan pemberdayaan terhadap perempuan. Beliau mendapatkan penghargaan tersebut pada tahun 2017. Banyak banget sekarang tuh perempuan-perempuan yang masuk atau berkecimpung di organisasi internasional, entah itu WHO, PBB, IMF, atau UNICEF. Nah, masuknya perempuan ke organisasi internasional ini memberikan dampak bagi kebijakan organisasi internasional gitu. Misalnya kayak lebih sensitif terhadap gender, terus timbulnya pandangan tentang pentingnya penekanan terhadap perspektif kesetaraan gender gitu dalam setiap kebijakan di organisasi internasional. Nah, keterlibatan perempuan dalam pembentukan moralitas global tampak marak banget itu di kalangan aktor non-negara. Jadi kaum perempuan sering banget jadi korban marginalisasi sosial ekonomi. Jadi mereka harus menjalani profesi-profesi yang rentan, misalnya kayak pekerja seks atau pembantu rumah tangga atau pedagang kaki lima dan profesi lainnya gitu. Tapi pada saat ini itu perempuan mulai menampilkan diri mereka dengan status sosial yang lebih tinggi. Akhir-akhir ini kita sering banget dengar makin banyak perempuan yang terlibat dalam berbagai kampanye. Entah itu kampanye anti kekerasan atau pelucutan senjata nuklir atau penggunaan ranjau darat dalam peperangan. Nah, contohnya adalah di Amerika Latin. Misalnya di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi, banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Nah, perempuan ini di Amerika Latin mereka mengusulkan membuat yang namanya dapur umum atau yang mereka sebut all communis. Mereka itu menyediakan makanan gratis bagi yang membutuhkan. Nah, ada juga perempuan di kawasan yang rentan konflik, misalnya di Palestina, Balkan, atau Afrika dan kawasan lainnya. Ada yang namanya perempuan berbaju hitam atau yang disebut women in black. Nah, mereka ini berkampanye memprotes militerisasi, perdagangan senjata ilegal, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.